18 ayat 10. Ya Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya masih berjalan kita bersama-sama di dalam kajian subuh hari ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Jika kita hari ini dan masa saat yang akan datang, insya Allah kita akan dilindungi dengan kalimat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Hari ini kita berusaha akan mengkaji salah satu kalimat dari Allah, yaitu yang diturunkan dari Al-Quran. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya di surat 7 ayat 52, Al-Quran itu diturunkan dari Allah, ya, dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Surat 25 ayat 6, yang diturunkan dari Allah, yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Surat 39 ayat 27, yang aku turunkan dengan banyak perumpamaan, agar kamu belajar, lebih ringkas cara belajarnya. Banyak ide-ide yang kita bisa raih di situ. Apa itu surat 31 ayat 27, apabila kamu mencari sendiri kalimat-kalimat itu, kamu sediakan lautan, satu lautan ditambah 7 lautan lagi, tidak akan sanggup kamu mencari sendiri kalimat-kalimat itu. Hanya dengan Al-Quran di posisi kita umur yang singkat ini, kita bisa lebih cepat untuk melihat keajaiban Al-Quran itu di penjuru dunia dan dirimu sendiri. Itunya melihat kematian. Ayat 53. Ya, jadi itulah rangkaian kalimat Al-Quran yang begitu indah untuk memacu kita untuk belajar dalam waktu singkat ini, sehingga kita bisa mencapai, insya Allah, menggapai pundi-pundi bekal akhirat nanti. Ya, insya Allah kita udah tidak ragukan lagi guru-guru kita, semua orang-orang yang meninggal, orang insya Allah akan menjadi amal ibadah mereka. Bagaimana kita menambah lagi pundi-pundi mereka? Nah, itulah strategi untuk anak yang ditinggalkan, ya, untuk dari hasil rezeki yang telah diperoleh oleh yang meninggal ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah pundi-pundi tersebut. Dan Allah udah bilang, kullu nafsin za'iqatul maut, wala nabluwakum bisairi wa khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Itu surat 21 ayat 35. Surat 29 ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut, inna ilaina turja'un. Terus surat 6 ayat 2. Surat 6 ayat 2, wallazi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu antum mubin. Jadi di situ dibilang, aku telah menciptakan kamu dari tanah dan telah aku tentukan jadwal matimu yang hanya diketahui oleh aku. Ya, tapi kamu selalu menyangkal. Wallazi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun. Jadi kita udah jelas, kita ini akan bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, jangan sampai kita nanti baru tahu, baru menyesal. Seperti di surat 50 ayat 19. Wahai kematian yang telah aku berusaha menghindarkan. Surat 69 ayat 27. Wahai kematian yang telah menyudahi segala sesuatu. 28-nya. Kekayaanku tidak dapat berguna sama sekali. Kekuasaanku tidak ada gunanya sama sekali.
Jadi semua yang kita peroleh ini nggak ada gunanya kalau tidak ditujukan kepada jalan Allah. Yang seperti sering kita ucapkan di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dari rangkaian ayat tersebut, seharusnya kita udah mulai menyusun mulai menyusun rencana. Bagaimana kita selamat di dalam meniti ujian dari Allah dunia dan menggapai akhirat dengan setinggi-tingginya. Makanya Allah bilang di surat 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tujuan kita itu adalah menggapai surga. Ya, oleh surga itu akan diberikan sesuai apa yang diinginkan sama Allah. Mana yang dipilih sama Allah orang-orang. Oleh karena itu kita selalu meminta di surat 18 ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Ya Allah, berikanlah rahmat dari sisimu. Sempurnakanlah petunjuk yang lurus. Sempurnain. Ya. Nah, supaya sempurna ini kita harus nyusun strategi. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Ya. Dan itu di surat 10 ayat 26-nya. Sehingga kamu menghadap aku di surga itu melihat wajahku. Ya Allah, itulah tujuan kita terakhir. Jangan dilupakan itu. Bagaimana menyusun strateginya? Ya, kita harus jangan lupa apa tujuan kita datang ke bumi ini. Allah udah bilang di surat 51 ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Pegang. Sempurnakan itu. Sempurnakan. Jangan lupa. Ya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Seperti itu saya belum tahu. Tetapi ya seandainya ada riwayat yang demikian. Kalau tolong di-unmute dong. Tolong di-unmute. Ya, silakan, Dra. Kita harus menyusun strategi. Karena orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Itulah orang mukmin yang cerdas. Yang nggak dari itu yang nggak cerdas. Ya, karena tujuan kita adalah sekali lagi adalah wallahu yad'u ila daris salam. Itulah kita surga yang kita akan tuju, bukan dunia ini. Sekali lagi bukan dunia. Ya, terus. Jadi manfaat dari mengingat kematian ini, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Bersegera dalam bertobat, sadar kapan lagi kita bertemu akan mempersiapkan tobat itu. Kenapa? Kata Allah di surat 20 ayat 15-16. Hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan hari tersebut. Kiamat itu artinya kiamat berupa kematian kita atau kiamat yang besar. Ini kan. Supaya kamu bersungguh-sungguh. Supaya kamu jangan terpana oleh dunia atau orang yang mendaki keinginan dunia, yang menghendaki keinginannya sendiri, tanpa pedoman, tanpa petunjuk. Ya. Sehingga perencanaannya akan jelas. Ya.
harus dipersiapkan. Karena kita tidak tahu, surat 31 ayat 34, apakah besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Enggak tahu. Jadi mulailah kita persiapkan. Jangan disia-siakan. Proses persiapannya bagaimana? Ya, mulailah kita rangkum. Fastabiqul khairat. Surat Al-Baqarah 148. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Surat 3 ayat 114. Bersegeralah dalam berbuat kebajikan. Jangan ditunda-tunda. Dan surat 9 ayat 119. Mulailah berteman sama orang-orang yang satu ide yang menuju pada kebenaran. Karena Allah bilang di surat 34 ayat 37. Itulah nanti yang akan menolong kamu. Itu yang akan menolong kamu. Orang-orang yang saling membantu bukan hanya di dunia ini untuk kebenaran, tapi juga di akhirat yang akan memberikan syafaat untuk kita, insya Allah. Dan jangan lupa orang anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau yang sudah mendahului kita semua untuk memulai menambah pundi-pundi kedua orang tuanya tanpa ada rasa lelah. Ya, karena apa? Membaca Al-Quran aja itu orang tuanya akan diberikan mahkota yang tidak terhingga. Apalagi menjalankannya. Jadi rangkaian pahala multi level untuk orang tuanya. Ya. Ingatlah, orang tua memelihara Anda itu tanpa pamrih. 24 jam rela untuk menyenangkan supaya Anda menjadi orang yang berguna. Supaya bisa saling membantu nanti di akhirat. Masa yang tidak tahu ujungnya. Masa yang penuh dengan penyesalan-penyesalan kalau seandainya kita tidak menjalankan kalimat Allah. Makanya Allah bilang, wailul yauma'idin lil mukazzibin. Surat 77 sampai 10 kali. Yaitu surat 15, surat 19, surat ayat 77 ayat 24, ayat 28, ayat 34, ayat 37, ayat 40, ayat 45, ayat 47, ayat 49. Celakalah pada saat itu orang yang mendustakan kalimat-kalimat aku. Tapi celakanya udah nyesel. Udah nggak bisa diperbaikin lagi. Harapannya cuma satu, anaknya. Harapannya cuma satu lagi, amal ibadahnya. Harapannya cuma satu lagi, yaitu berupa rezekinya, sumbangannya. Itulah yang harapannya. Jangan sampai kedua orang kita ini seperti pemulung di akhirat, mencari mencari di sana sini. Apa ibadah anak saya yang bisa menyelamatkan saya? Yang harus dibersihkan pakai tanah atau halo tolong di unmute. Dibersihkan pakai tanah. Tolong di unmute. Ya. Jadi mengharapkan itu sama sekali. Oleh karena itu, anak yang ditinggalkan, mulailah menambah pundi-pundi kedua orang tua yang telah ditinggalkan. Ya. Terus memperbanyak pengingat kematian. Ini akan mengingatkan kita, perbanyaklah mengingat kematian. Sekiranya engkau hidup dalam kelapangan, maka hal itu akan menyempitkan kamu. Karena itu adalah amanat semua. Dikasih anak amanah, dikasih harta amanah, dikasih ilmu pengetahuan amanah, dikasih umur panjang amanah semua. Jadi kalau kita nggak jalankan dengan prinsip hukum Allah,
Allah udah bilang di surat 20 ayat 124 sampai 126. Apabila kamu melupakan Al-Quran, aku akan jadikan kehidupanmu sempit di dunia ini. Dan aku lahirkan kamu dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Allah, di dunia itu aku melihat, ya Allah. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sekarang ini? Karena kamu melupakan ayat-ayat kamu. Penyesalan yang tidak terhingga. Kenapa buta? Jalan digelap. Enggak ada kalimat yang meneranginya selain kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 59 ayat 59 28. Apabila orang surat 57 ayat 28, apabila orang membaca Al-Quran tersebut, akan aku jadikan 57 ayat 28, yaitu akan aku jadikan rahmat 2 kali dan cahaya yang dengan rahmat itu, yang dengan cahaya itu aku jalanin untuk menuju ke depan, memberikan penerangan untuk jalan ke depan. Surat 57 ayat 28. Baik di dunia ini, baik di akhirat nanti. Pada saat itu, mereka, orang-orang kafir, meminta-minta, tunggu, aku butuh cahayamu. Berikanlah cahaya padaku, supaya aku bisa berjalan. Surat 57 ayat 12. Cahaya mereka bersinar di depan dan di belakang mereka. Orang kafir ini buta, nggak bisa. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kamu di sini untuk mencari cahaya. Ya, itulah yang kita inginkan. Ya, apabila orang melupakan Al-Quran, kata Allah, di surat 43 ayat 36 37, akan aku jadikan setan sebagai teman karib dan mengambil keputusan sesuai dengan keputusan-keputusan yang buruk yang dijadikan baik oleh setan, sehingga kamu menyangka bahwa apa yang kau lakukan itu benar, padahal tidak benar. Dan Allah udah bilang di surat 19 ayat 83. Halo, unmute dong. Halo, unmute. Halo, di unmute. Surat 19 ayat 83. Halo, di unmute. Surat 19 ayat 83. Apabila kamu melupakan Al-Quran, aku jadikan kamu bermaksiat dengan sungguh-sungguh pada Allah. Jadi ingat itu. Dan apabila, kata Allah, kamu melupakan Al-Quran, surat 7 ayat 175, akan aku biarkan setan mengejar kamu, sehingga kamu tergoda. Ya, jadi hati-hati. Makanya Allah bilang, di surat 4 ayat 103, setelah kamu sholat, ingatlah aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan mau tidur. Bersihkanlah dirimu semua dengan wudhu. Insya Allah kamu akan selamat. Terus pamer kekayaan, pamer pekerjaan, pamer jabatan, pamer prestasi. Ketika mati baru sadar. Nggak ada yang bisa menolong kita itu. Hartamu, anak-anakmu, jabatanmu, kata Allah. Semua jadi bahan bakar api neraka. Coba bayangkan. Makanya Allah bilang di surat 66 ayat 6. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah dirimu sendiri dan batu. Surat Al-Baqarah ayat 24. Apabila kamu melupakan ayat-ayatku
dan kamu tidak yakin, kamu sia-siakan. Kata Allah, takutlah akan api neraka yang terbuat dari dirimu sendiri dan terbuat dari batu. Dan surat 3 ayat 10, hartamu dan anak-anakmu bisa jadi bahan bakar api neraka. Surat 9 ayat 35, pada hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri akan aku jadikan setrika bagi kamu. Ya Allah, tahukah kamu, kata Allah, surat 77 ayat 32, percikan api neraka itu setinggi istana. Kalau seandainya ditambah lagi dengan harta dan anak, nggak tahu setinggi apa tuh. Iya, Ya. Jadi kita harus sadari, marilah kita berlomba-lomba pastabikul khair untuk menuju kebaikan. Surat Al-Baqarah 148. Marilah kita rencanakan semuanya. Mulailah kita atur keluarga kita untuk saling menolong kita nanti di akhir. Yang sudah keluarga kita mendahului kita, insya Allah akan lulus dalam ujian. Tinggal bagaimana kita ini. Apakah kita lebih jelek? Apakah kita tetap sama? Apakah kita lebih baik? Sehingga kita berkumpul bersama di akhirat. Seperti kita berkumpul di dunia ini. Surat 13 ayat 23. Anakmu, cucu-cucumu, bapak-bapakmu berkumpul dalam keadaan yang berbahagia di akhirat. Marilah kita berlomba-lomba menuju ke sana, mengatur strategi. Ya, kita bisa berkumpul kembali. Ya, terus. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi harus atur strategi sebelum kita nggak mampu lagi. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Hidupmu sebelum datang kematian. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baiklah pada orang, seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat 59 ayat 18. Persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Persiapkan diri kita untuk hari esok, yaitu hari akhirat, di mana kita nggak bisa sama sekali untuk berargumentasi. Tidak bisa sama sekali mengharapkan orang lain untuk menolong kita. Anak untuk menolong kita. Harta untuk menolong kita. Bahkan, kata Allah, surat 75 ayat 14, hartamu sendiri menjadi saksi bagi, dirimu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Seluruh badan kamu, bahkan lidahmu, kata Allah, surah 24 ayat 24, kakimu, tanganmu menjadi saksi. Yang selama ini kita pelihara untuk wanita-wanita, untuk laki-laki juga supaya tetap ganteng, supaya tetap cantik. Tapi di akhirat jadi saksi untuk menyerumuskan kita. Kalau seandainya kita tidak pakai untuk menuju kalimat Allah. Menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan seseorang dari Allah dan hari akhir. Sementara kematian hanyalah memutuskan seseorang dari kehidupan dunia dan penghuninya.
Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi. Ya, kita dunia ini seperti bermimpi. Kecuali setelah bangun. Setelah di akhirat, penyesalan yang tidak terhingga. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat. Tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat. Kecuali setelah datangnya kematian. Makanya Allah bilang di surat 21 ayat 1-2. Telah semakin dekat hari perhitungan. Tapi kamu selalu melalaikan hari perhitungan itu. Ya Allah. Melalaikan tujuan hidup kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Nggak sadar kita pada saat itu. Surat 4 ayat 18. Apabila nyawa sudah sampai ke rongkongan, tidak ada kata maaf. Surat 10 ayat 91, waktu Fir'aun berdoa waktu dia tenggelam. Nggak bisa. Makanya kita berstrategi sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ya, terus. Makanya Allah bilang di surat 76 ayat 1-2. Tujuan kamu tuh untuk aku uji. Dengan perintah dan larangan. Istiqomah nggak kamu? Ingatlah pada waktu itu, kata Allah. Kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran, penglihatan. Akal belum ada loh. Hati belum ada. Itulah perjalanan waktu yang diuji. Yang dikasih tahu bagaimana panca indera itu berfungsi. Baru nanti akal, baru kemudian hati. Makanya Allah bilang, di dalam dirimu itu ada suatu hati. Suatu daging, yaitu hati. Yang bakal menjadi komando bagi seluruh yang ada di tubuh ini. Oleh karena itu hati itu harus dicuci dengan kalimat-kalimat Allah. Dibersihkan dengan kalimat-kalimat Allah. Surat Al-Baqarah 97. Surat 26 ayat 194. Pada waktu itu Al-Quran dibawa oleh Jibril, dimasukkan ke dalam hati. Ya, dibersihkan dulu hatinya, baru dia akan bersembunyi di situ. Surat 51 ayat 56 untuk beribadah. Surat 10 ayat 25-26. Yang kita gapai itu untuk ke Darussalam, sorga, melihat wajah Allah. Dengan wajah yang berseri-seri. Surat 75 ayat 22-23. Oleh karena itu inilah nanti di sorga janji dari bukti kebenaran. Allah ridho dan manusia juga ridho menerima balasan dari Allah. Hadiah dari Allah atas perjuangan kalimat Allah. Yaitu berupa sungai-sungai air susu yang tidak berubah warna dan rasanya. Sungai-sungai kamar tidak memabukkan. Sungai madu murni. Segala macam buahan dan makanan. Yang berusaha, bila perlu enggak kita petik. Hati aja yang meminta. Udah datang. Itulah yang kita jadi tujuan kita. Betapa nikmatnya. Apabila kamu menghitung kenikmatan di sorga itu. Seperti di lautan luas. Kamu celupkan jari kamu. Itulah kehidupan dunia. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita yang harus cari ini kehidupan dunia? Yang nggak ada bekasnya. Kenapa kita nggak berusaha untuk menuju luasan nikmat yang ada di surga? Ya. Dan oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal berupa kematian yang datang. Menyesal. Orang kafir itu sesungguhnya Al-Quran itu akan menyebabkan penyesalan nanti di akhirat. Karena apa? Al-Quran itu adalah kebenaran yang pasti. Surat 69 ayat 27-29. Hendaklah manusia harus selalu ingat itu. Kenapa? Kalau kita melupakan waktu tersebut,
Ya, seperti di surat 20 ayat 15-16. Hari kiamat itu akan terjadi, kematian itu akan terjadi. Oleh karena itu kamu jangan lupa supaya engkau beribadah kepada. Oleh karena itu kamu jangan dilupakan oleh kehidupan dunia atau orang-orang yang memenuhi keinginan dunianya. Kenapa? Kematian itu akan tidak tahu apakah besok itu milik kamu. Surat Luqman ayat 31-34. Kematian itu tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Surat 7 ayat 34. Walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun. Surat 4 ayat 78. Surat 62 ayat 8. Walaupun kamu lari, kematian itu akan datang. Surat 56 ayat 83. Cobalah tahan nyawa itu pada waktu udah sampai di tenggorokan. Kalau seandainya kamu menyangka bahwa urusan Allah itu bisa kamu atur. Atau kembalikan lagi nyawa yang sudah lepas dari badanmu. Surat 56 ayat 83 dan seterusnya. Ya, nggak bisa. Surat 3 ayat 168. Cobalah tahan kematian itu. Kalau kamu sanggup. Ditantang. Coba tahan. Nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, kata Allah. Allah udah bilang di surat 7 ayat 54. Allahul haqqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Setiap penciptaan dan urusan itu adalah milik Allah. Kalau itu udah datang kematian itu, kamu cari seluruh orang pintar di dunia ini untuk menahan itu nyawa waktu sampai tenggorokan. Kamu bayar dengan uang segala macam yang nilainya melebihi dunia ini, ditambah lagi dunia ini. Nggak bisa. Surat 13 ayat 18, surat 5 ayat 36, 37, surat 3 ayat 91. Nggak bisa. Nggak ada gunanya. Makanya sebelum itu kejadian, mulailah kita berstrategi. Bagaimana mendidik anak-anak kita bakal menolong secara berjamaah nanti. Orang-orang yang kita kasih ilmu bakal menolong kita nanti secara berjamaah di akhirat. Ya, yang insya Allah kita semua akan ketemu dalam kehidupan yang berbahagia. Nanti di akhirat. Surat 13 ayat 23, surat 52 ayat 21. Bertemu bersama. Ya Allah. Bagaimana caranya untuk anak-anak kita yang bakal menjadi amal ibadah kita nanti di akhirat? Mulailah latih dengan kalimat Al-Quran. Sudah dikasih tahu bagaimana melatih anak-anak kita. Surat 7 ayat 172. Alastu bi rabbika. Benarkah aku ini Tuhan? Kita diajar bagaimana mengingat. Supaya kamu tidak menjadi saksi atau mengkhianati bahwa aku telah mengingatkan kamu. Mulailah setelah itu dilatih. Dengarkanlah dengan kalimat murotal Al-Quran di dalam kandungan. Mulailah ingatkan lagi pada waktu dia lahir. Surat 76 Al-Insan ayat 1 sampai 2. Kau aku kasih perintah dan larangan. Mulailah latih terus. Sehingga mulai berpikir dengan kalimat sholat. Pada umur 7 tahun. Mulailah dia dilatih berikrar dengan kalimat Allah. Bahwa semuanya itu adalah untuk Allah. Surat 6 ayat 162. Wajahmu untuk dihadapkan kepada Allah. Surat 6 ayat 79. Sehingga dengan seluruh pencucian dan latihan terus dengan kalimat Allah. Insya Allah hatimu bersih. Insya Allah itu akan menjadi ladang amal ibadah untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Tidak mencari-cari lagi di akhirat. Berlimpah amal ibadahnya insya Allah. Ya. Latihlah itu. Karena Allah udah bilang dan Allah udah menjanjikan di surat 16 ayat 78. Ingatlah pada waktu kamu lahir. Seluruh panca indera kamu belum berfungsi. Kemudian pendengaran, penglihatan, hati baru berfungsi dan kamu harus bersyukur. Itulah kalimat-kalimat latihan panca indera yang ditujukan pada Allah.
untuk menggapai dunia dan akhirat. Makanya Allah bilang, yang disebut orang yang berakal itu yang melatih panca inderanya menuju jalan Allah. Surat 3 ayat 190-191. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaranku, yaitu untuk orang yang berakal, yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan mau tidur. Yang disebut orang tidak berakal itu surat 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak dipakai untuk menghikmati kalimat-kalimat aku. Mereka mempunyai mata tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaranku dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Mereka mempunyai pendengaran tidak dipakai untuk mendengar seluruh kalimat Al-Quran yang ada di Al-Quran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Bahkan mereka lebih rendah daripada anjing. Surat 7 ayat 176. Bahkan mereka lebih rendah daripada kera dan babi. Surat 5 ayat 60. Di pandangan Allah seperti itu. Ya Allah. Terus enggak? Kematian itu bisa datang pada kita secara tiba-tiba. Ubaid berkata, kematian mendadak adalah siksaan yang membawa penyesalan. Yaitu kematian mendadak merupakan dampak dari dampak kemurkaan Allah. Sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan mempersiapkan bekal akhirat. Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi orang kafir yang selalu menyanyikan kalimat Allah. Kalau seandainya kematian itu mendadak datang pada kita, tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada sabar sama sekali, sungguh menyesal yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, dari Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Tugasnya sudah berakhir, nasaralahnya sudah berakhir untuk seorang mukmin yang mempersiapkan dirinya. Tinggal pahala yang akan menantikan nanti di akhirat. Surat 5 ayat 119 tadi, inilah bukti kebenaran yang telah aku janjikan kamu selama di dunia. Inilah surga aku berikan dengan ridho, dan kau pun ridho menerima. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul matma'ina irji'i ila rabbihi radiyatan mardiyatan fadhuli fi ibadi fadhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku dengan hati yang ridho dan diridhoi untuk menggapai sorga, untuk menerima sorga. Itulah yang dicita-citakan seorang muslim. Seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan letih dunia dan kesusahannya, kembali kepada rahmat Allah. Sedangkan seorang hamba yang jahat, para hamba negeri pohon dan binatang, sedangkan hamba yang jahat, para hamba negeri pohon dan binatang beristirahat. Berterima kasih karena Allah telah menyudahi penderitaan untuk seluruh yang ada di bumi ini. Hadis Bukhari Muslim, hadis Muslim 950 dan Ahmad. Ya, terus sedangkan untuk perlahan, yang tadi, untuk kematian yang mendadak dan perlahan melalui proses, insya Allah kalau kita bersabar, innallaha ma'as-sabirin. Babasiri sabirin, berikan kabar yang berharga untuk orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah 155. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Akan aku berikan pahala tanpa batas. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hajin ajim. Surat 41 ayat 35. Sifat yang sabar itu aku berikan pada orang yang
Sifat yang beruntung itu aku berikan pada orang yang sabar, yang bakal mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi ngadepin cuma apa? Sabar. Karena itu semua dari Allah. Kembali lagi kepada Allah. Terus enggak? Terus nah ini kita lihat orang yang kena mati secara mendadak. Terus ya artis-artis, terus. Yang tadi nah. Pejabat-pejabat, entah itu melalui kecelakaan, entah itu melalui mati mendadak, entah itu melalui mati yang dirawat berkelamaan, berkepanjangan, akan menemui kita. Bersiap-siaplah untuk menghadapi itu. Terus enggak? Bersyukurlah orang yang bersabar dalam cobaan Allah. Ini suratnya Al-Baqarah 156, tadi surat 39 ayat 10, surat 41 ayat 35. Ya, tadi yuwafasabiruna ajo wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin azim. Sifat yang baik itu aku turunkan kepada orang yang bersabar dan mempunyai keberuntungan yang besar. Surat 41 ayat 35. Karena dalam kesabaran itu adalah gelar jihad yang dirindukan oleh setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis Muslim. Terus, dunia ini ibarat sebuah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang mendambakan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Nah ini surat, jangan sekali-kali kamu menyesal. Yang tadi saya sebutkan, celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Surat 42 ayat 45, sungguh orang yang rugi ialah yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Tidak ada persiapan sama sekali untuk hari kiamat. Berkumpul bersama di neraka yang bahan bakarnya adalah api, dirimu dan keluargamu, hartamu. Yang minumannya adalah surat 69 ayat 35-36, darah dan nanah, dan air mendidih. Yang mereka meminumnya itu surat 51 ayat 51, 56, 51 sampai 56. Yaitu yang meminumnya itu seperti unta yang kehausan di padang pasir. Surat 56 ayat 51, 56. Ya. Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan di akhirat karena Al-Quran adalah kebenaran yang meyakinkan. Surat 69 ayat 50 sampai 50. Makanannya berupa apa? Surat 37 ayat 63 sampai 67. Yaitu makanan buah jagung yang mayangnya yang ditumbuhkan dari dasar bumi. Yang mayangnya itu seperti kepala hantu berduri-duri merobek seluruh yang dilewati. Apakah itu yang kita pilih? Apakah kita tidak mau memperjuangkan kalimat-kalimat Allah seperti kita memperjuangkan kalimat-kalimat untuk dunia ini, memperoleh gelar, berani untuk nggak tidur sekian hari untuk meloleh kelulusan dunia ini, sedangkan untuk kelulusan akhirat nggak dicari? Ya Allah. Terus, saudara, bagaimana kiranya kita yang sekarang ini menunggu? Apakah akan lebih baik dari yang sudah meninggal? Apakah menjadi buruk dari yang sudah meninggal? Itu terserah kita. Surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat seseorang, kecuali mereka sendiri merubah apa yang diamanatkan pada mereka. Mau terpana dunia dan tujuannya untuk hanya dunia, silahkan. Surat 11 ayat 15-16. Apabila kamu menginginkan kehidupan dunia, aku kasih. Apabila kamu menginginkan kehidupan dunia, aku kasih. Tapi akhiratnya tidak dapat. Neraka yang kamu dapat. Apabila kamu menginginkan kehidupan akhirat, dunia akan nurut. Surat 17 ayat 18-20. Yang mana menginginkan kehidupan dunia, aku kasih. Yang menginginkan kehidupan akhirat, aku kasih. Karena rahmatku. Surat 42 ayat 20. Dan apabila mengingini kehidupan dunia,
akan aku kasih setengahnya. Kalau akhirat seluruhnya. Dan itu janji Allah. Surat 7 ayat 9. Apabila kamu menjalankan kalimat-kalimat aku, akan aku kucurkan, pasti akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Tapi kamu memilih yang lebih rendah daripada itu. Surat 5 ayat 66 sama seperti itu. Tinggal kita memilihnya. Untuk siapa kita? Terus ingat, waktu berjalan terus. Tidak ada satupun kekuatan dunia ataupun ilmu pengetahuan atau kemajuan apapun yang bisa mengerem perjalanan waktu itu. Kita hanya diimpi-impikan yang namanya dengan film-film yang mustahil. The Time Tunnel. Apakah kita juga diimpi-impikan dengan perkataan selamat ulang tahun panjang umurnya? Padahal ulang tahun itu tidak pernah diulang. Yang diulang itu hanya berupa tanggal dan bulan. Tahun itu terus berjalan, yang menunjukkan bahwa kita dekat kematian. Apakah dengan kekayaan atau kepintaran seluruh manusia pintar di dunia ini bisa menyogok kita nanti di akhirat? Seluruh harta dan bumi, beserta seluruh harta yang ada di dunia ini ditambah satu bumi lagi, nggak bisa. Oleh karena itu Allah ingatkan di surat 21 Al-Anbiya ayat 1-2, telah semakin dekat hari perhitungan amal mereka. Mereka masih nggak sadar, masih menunda-nunda, masih mengolok-olokkan kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang, cobalah kamu tahan nyawamu sewaktu di tenggorokan. Ya, penyesalan yang tidak terhingga. Rasa dosa yang tidak bisa dimaafkan lagi. Tapi sebelum itu kata Allah, surat 39 ayat 53, wahai jiwa yang telah menzalimi dirimu sendiri, jangan kamu berputus asa terhadapku. Aku akan mengabulkan permintaan maaf. Terus, sudah diingatkan berkali-kali di surat An-Nisa, persiapkanlah keluargamu, janganlah kamu takut. Kamu siapkan anak-anakmu dengan takwa. Takutlah kamu mempersiapkan kalau seandainya anak-anakmu dipersiapkan dengan harta. Surat 59 ayat 18. Apa yang kamu persiapkan untuk masa depanmu, yaitu akhirat. Masa depan yang tidak berkepanjangan, yang sangat berkepanjangan. Wahai manusia, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat 66 ayat 6. Surat 42 ayat 47. Patuhilah perintah Tuhanmu sebelum datang kematian yang tidak kamu bisa hindarkan. Dan kamu tidak bisa lepas dari seluruh apa yang kamu kerjakan selama di dunia. Surat Al-Baqarah 281 sama seperti itu. Hari di mana tidak ada syafaat. Hari di mana tidak ada jual beli. Ingatlah itu. Terus ingat semua panca indera akan menjadi chip dan film video. Ya, seluruh panca inderamu akan menjadi saksi bagi kamu. Surat 50 ayat 20. Pada waktu manusia itu dibukakan penutup matanya, diperlihatkan seluruh perbuatannya selama di dunia. Itu seperti film video. Begitu juga malaikatnya yang telah mencatat menjadi saksi akan perbuatan kamu di dunia ini. Terserah kamu pilih yang mana yang kamu mau pilih. Ya, surat 13 ayat 11 itu juga malaikatnya menjadi saksi. Ya, silakan mana yang kamu pilih. Terus persiapan itu yaitu mulailah berkawan dengan orang yang menuju satu akidah, yaitu kebenaran. Yang akan menolong kita nanti di akhirat, surat 34 ayat 37. Bukanlah hartamu dan anakmu yang bakal menolong kamu, apalagi yang tidak dididik secara muslim, tidak dididik secara Al-Quran, tapi orang beriman, orang yang soleh yang akan menyelamatkan kamu.
Oleh karena itu ikrarkan sekali lagi seluruh panca inderamu hanya semata-mata pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Terus ini wajah tu wajah lillahi fatah samawati wal ardi muslim wa ma'ana minal muslimin. Surat 6 ayat 79. Surat 5 ayat 6. Ya Allah, tunjukkanlah pada jalan yang lurus seperti Engkau telah berikan petunjuk pada umat-umat sebelumnya. Terus janji tersebut dari anak, istri dan lingkungannya, kita budidayakan itu. Kita jadikan suatu kalimat seiring satu frekuensi untuk menuju jalan Allah. Untuk semua dijalankan untuk kalimat Allah. Surat 7 ayat 172, kita udah mulai berjanji pada waktu ruh ditiupkan. Alastu birobika. Ya. Surat 7 ayat 6 Al-Insan ayat 2 sampai 3. Diingatkan lagi untuk perintah dan larangan. Teruslah berzikir terus sama Allah. Setelah kamu selesai sholat, ingatlah pada Allah. Pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur. Bila perlu pelihara wudunya terus sampai kita tidur. Sehingga menjadi syafaat. Bayangkan, pada waktu Rasulullah ini Isra Mi'raj, Rasulullah itu mendengar amal ibadahnya Bilal. Ya Bilal, pada waktu aku Isra Mi'raj, aku melihat, aku mendengar suara bakyakmu. Orangnya belum meninggal, bakyaknya udah ada. Apa amal ibadah engkau ya Bilal? Setiap aku berwudu, membersihkan diri, aku pelihara dengan sholat wudu. Waktu itu Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf lari di jembatan Shiratal Mustaqim, secepat jalannya kuda. Padahal seperti rambut dibelah 7 jembatan Shiratal Mustaqim. Ditanya, amal ibadah kamu apa? Ya Abdurrahman bin Auf, semua hartaku untuk Allah. Aku takut dengan hartaku ini akan menjadi pemberat nanti kalau tidak digunakan di jalan Allah. 100 tahun hisapnya lebih 500 tahun hisapnya lebih lama daripada orang miskin. Karena takutnya itu ini kan semua untuk jalan Allah. Sehingga dia berjalan nanti di Shiratal Mustaqim itu seperti secepat kuda. Larinya kuda. Terus jalankanlah semua itu sebagai olahraga jasmani dan rohani, sehingga terekam terus di dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan berlaku teori Bandung. Yaitu surat 3 ayat 135, surat Al-Alaq 7 ayat 201. Apabila kita udah dilatih semua, ada setan membisiki kita, mereka cepat sadar. Dan cepat meminta maaf sama Allah. Itulah yang disebut teori Bandung. Insya Allah kita semua bersama-sama berkumpul dalam kerinduan surga dapat melihat Allah. Surat 13 ayat 23, surat 52 ayat 21. Menuju petunjuk surga. Darussalam. Surat 10 ayat 25. Terus kegembiraan dari seluruh kegembiraan dan kemenangan yaitu melihat wajahnya Allah. Dengan hati yang ridho dan diridhoi. Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila robbi radiyatan mardiyatan fathuli fi ibadi fathuli jannah. Yaitu berupa balasan surga yang berupa air madu, air susu, air hangat. Itulah yang kita harapkan. Surat Muhammad ayat 15. Yuk. Kematian adalah perkara yang pasti terjadi untuk selain halik. Halik itu adalah asmaulna Allah, Maha Pencipta. Tanah akan menjadi tempat pembaringan. Ulat akan menjadi teman. Munkar dan nakir akan menjadi tamu. Kuburan akan menjadi tempat tinggal. Perut bumi akan menjadi tempat penetap. Kiamat akan menjadi janjinya. Surga atau neraka akan menjadi tempat kembali. Tinggal terserah Anda mana yang Anda pilih. Terus,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Ngeri ya kita ya kalau ingat kematian ya. Tapi kita nggak sadar-sadar. Menganggap sepele terus, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Ardian, Pak Dokter dari Marunda bertanya boleh? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, punten sadayana. Izin Pak Dokter bertanya dengan berkaitan kajian tentang kematian Pak Dokter. Dia silakan. Serem sekali Pak Dokter bicara kita tentang kematian berkaitan dengan surat ke 103 atau surat Al-Asr. Dengan kita sambungkan lagi dengan surat ke 107, di situ ada fawailul lil musholin. Tapi kita melihat di luar sana masih banyak orang yang rugi. Melihat dari berkaitan dengan surat Al-Maun, fawailul lil musholin. Nah, itu lagi padahal kalau kita untuk menuju pribadi yang tetap istiqomah itu tidak sulit, tidak mudah kita jalankan, yang akhirnya kita berkaitan juga dengan tadi yang sudah dibahas dengan Pak Dokter, surat terakhir dari surat Al-Fajr, begitu indah, yang pada akhirnya saatnya kita kalau menjalankan surat-surat Allah, kita berpedoman dengan Al-Quran, yang akhirnya jalan kita menuju surganya Allah. Masya Allah, Pak Dokter, mohon petunjuk dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan kematian ini. Masih banyak teman-teman di sana masih mengejar dunia atau ubud dunia. Mohon petunjuk Pak Dokter. Itu aja dari saya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, kalau kita mau dapat petunjuk, kalau kita petunjuk itu berupa tali Allah, kita harus melatih mulai sekarang ini, mulai menerima kajian ini dan seluruhnya dengan kalimat Allah. Latihlah semuanya itu dengan kalimat Allah. Surat 16 ayat 78. Sehingga seluruh panca indera kamu itu akan bersyukur. Ya, karena kalau panca indera ini nanti mengeluh aja karena kita tidak dengan kalimat Allah, panca indera ini akan menderita sangat-sangat nanti di akhir. Akan menjadi musuh bagi kita nanti di akhirat. Ya, jadi latihlah semua panca indera ini. Seperti kita di dalam sholat tadi, surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Surat 6 ayat 79. Tentunya ini sangat berat. Makanya Allah bilang di surat 42 ayat 13, orang kafir ini mau menjalankan kalimat-kalimat Al-Quran itu sangat berat. Sangat berat. Bagaimana enggak berat? Kita harus sesuatu yang enggak masuk di akal. Hanya akal dengan tuntunan Allah lah kita akan mengerti. Kita memberi nilai, kita cari nih harta kita banyak-banyak. Siang dan malam, kita untuk suruh sedekah. Ini nggak masuk akal. Hukum matematiknya negatif. Padahal Al-Quran bilang, ya matematik akhiratnya 1 jadi 7, 7 jadi 700. Al-Baqarah 261. Masuk akal nggak? Enggak. Kecuali dengan hati yang ikhlas karena Allah. Masuk akal nggak? Anak kita ini, ya kita didik dengan sekolah SD, SMP, luar negeri segala macam. Masuk akal nggak dia jadi
profesor, jadi dokter, tapi tanpa kalimat Allah, tanpa dimaknai seluruh perjuangan hidupnya dengan kalimat Allah. Tadi kan udah saya bilang, itu bukan orang berakal. Lebih rendah daripada binatang di hadapan Allah. Masuk akal nggak? Gelar dunia yang begitu hebat, di pandangan Allah nggak ada artinya. Kecuali disiasati semua menuju jalan. Oleh karena itu latih. Masa Pele bisa melatih? Panca indera kakinya aja untuk menyelamati hidupnya, untuk dunia aja bisa. Untuk mencari rezeki aja bisa. Masa panca indera kita yang kita latih, nggak bisa untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat? Insya Allah bisa. Justin Bieber yang begitu hebat, dunia selamat. Dapat dia limpahan harta hanya dengan melatih suara. Michael Jackson selamat dunia. Rahmat Allah datang di dunia ini. Tapi akhirat enggak. Karena Allah bilang, surat 17 ayat 18 ayat 20, apa yang kamu inginkan dunia, tidak neraka yang akan dapat. Apa kamu inginkan neraka, apa yang kamu inginkan akhirat, dunia akan dapat. Antara dunia dan neraka ini, antara dunia, neraka dan surga ini terserah kamu. Aku kasih semuanya dengan rahmatku. Surat 17 ayat 18-20. Tinggal kamu yang memilih. Kamu nggak mau sholat, silakan. Sholat juga nggak ada manfaatnya. Padahal sholat itu dibilang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat 49 ayat 15. Karena kita yang berbuat, sholat, tapi nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, seharusnya kita bertanya, betulkah itu bersemi sholat kita di dalam hati kita? Tidak. Betulkah orang yang sholat tapi korupsinya gila-gilaan? Betulkah orang yang sholat itu berzina segala macam? Bermanfaat sholatnya? Yang enggak. Makanya harus diingat lagi, makanya dilanjutkan sama Allah, setelah selesai sholat itu berzikir, mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur. Surat 4 ayat 103. Sehingga kamu dilindungi itu sama Allah terus. Tali buhulnya Allah itu datang. Al-Quran itu adalah tali buhulnya Allah. Yang satu di tangan kita, yang satu di tangan Allah. Oleh karena itu, kalau seandainya kita pegang erat-erat itu seperti bandul. Nyimpangnya cuma sebentar, kita cepat sadar. Minta maaf sama Allah. Nah, itu yang harus kita latih. Nggak bisa enggak. Memang berat. Tadi yang surat 42 ayat 13. Tapi bagi orang yang mengerti itu, surat 9 ayat 124, pada waktu zaman Rasulullah, ya Rasulullah, wahyu apa lagi yang datang kepada aku, padamu, sehingga aku selamat dunia dan akhirat. Padahal orang kafir bilang, gila lo, nunggu-nunggu wahyu, kok bisa jadi iman lo, bisa menyelamatkan lo. Dilecehkan itu. Tapi orang muslim enggak, karena nikmatnya itu bakal menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Dicari, dijalankan. Bukan nggak dijalankan, karena rusaknya, maaf, orang yang membaca Al-Quran ini tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Allah tegur sangat keras. Surat 62 ayat 5. Apabila kamu mengetahui Al-Quran, Injil, dan Taurat, segala macam, kamu tidak dijalankan, itu seperti keledai membawa buku. Betapa rendahnya perumpamaan aku terhadap kamu. Dijalankan, dilatih, sehingga terkenang terus kita. Nah, itu gunanya. Memang berat latihan pertama. Tapi kalau seandainya dilatih terus, biasa. Makanya Allah bilang di surat 22 ayat 32, orang yang menjalankan syariat aku adalah orang yang telah takwa hatinya. Hatinya tuh takwa sama Allah. Surat 22 ayat 32. Ada lagi yang bertanya, jadi harus latihan ya, sehingga nggak ada yang berat. Terima kasih Pak Dokter. Silakan, ada lagi yang bertanya. Izin dok, Hendra dok, mau nanya dok. Ya silakan.
Ini dok, terkait permasalahan kematian. Kalau kita udah dapat pakem gitu kan, kalau masalah kematian, rezeki, jodoh, apapun takdir yang terjadi dia kan sudah tertulis sebelumnya di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum dunia ini diciptakan itu dok. Nah kita kalau kita menghadapkan dengan angka statistik gitu, kayak salah satu kinerja pemerintahan itu kan kayak menurunkan angka kematian bayi, terus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat gitu kan. Kalau dibandingkan kayak contohnya tahun awal-awal kemerdekaan, angka harapan hidup kan cuma 40 tahunan gitu dok. Kalau dibandingkan sekarang sampai 60 tahunan gitu. Nah dengan kita membahas angka-angka ini sebagai faktor indikator kinerja gitu-gitu, kayaknya seperti apa ya? Ada campur tangan manusia di sana dok gitu. Nah, gimana kita nyikapinnya dok? Ya, tanyanya. Ya, apapun usaha kita. Ya. Kata Allah dibilang 99 ayat 105. Allah yang menjadi saksi, Rasul yang sebagai saksi, orang yang beriman sebagai saksi. Pertanyaannya, apakah usaha itu kita ini semua panjang umurnya karena usaha manusia? Enggak. Allah udah bilang di surat 53 ayat 24, 25, amlil insani matamanna palilahir akhirati wal ula. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak. Tergantung izinnya Allah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak suatu ilmu yang mengembalikan kita umurnya lebih panjang seperti umurnya Nabi Nuh, surat 29 ayat 14, atau seperti Nabi Ibrahim, 29 ayat 14 itu 1000 dikurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Kalau Nabi Ibrahim itu antara 300-400 tahun, bisa nggak? Nggak bisa. Recording in progress. Ya, nah sekarang pertanyaannya, memang secara ini kita umur kita nggak panjang, tapi dengan kalimat-kalimat Allah itu, Allah udah bilang, aku menciptakan kamu sebaik-baik bentuk dan aku kembalikan kamu seburuk-buruk bentuk, kecuali yang beriman dan berbuat kebajikan akan aku kasih pahala tanpa batas. Nah itu yang kita cari. Umur kita, insya Allah dengan kebaikan kita, dengan ilmu kita, dan segala macam yang ditujukan ke jalan Allah, akan menjadi pahala yang tanpa batas yang mungkin melebihi umurnya Nabi Nuh. Ya, boleh aja itihad, tapi jangan ngaku-ngakuin. Jangan kamu ngakuin nanti seperti Firaun bilang, oh gua kaya karena kepintaran gua. Surat 39 ayat 49 50 situ dibilang, apabila kamu menderita, kamu berdoa sama aku. Tapi setelah kamu dikasih rahmat, dikasih karunia dari Allah, kamu bilang ini karena kepintaran aku. Nanti dulu. Itu adalah ujian seperti umat-umatku terdahulu. Istiqomah enggak? Itu menyangka Allah enggak berperan enggak di situ? Kalau seperti itu, hilang amal ibadah yang telah kamu kerjakan sebelumnya. Ya, orang kemajuan ilmu ini nggak bisa kok memanjangkan umur sedetik pun. Ya, boleh usaha boleh, nggak ada masalah. Tapi hasil itu jangan diaku-akuin. Makanya saya bilang sekali lagi ya. Walan tardo ankal yahudu walana soro hatta tatabiya millatahum kul innal huda wa huda wala ini taba'ta awa'ahum ba'dalazi jaka minal ini. Artinya apa? Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Pertanyaannya, mungkin nggak kita masuk agama mereka? Tidak. Terus dilanjutin. Kul innal huda wal huda, yang aku katakan adalah kebenaran. Jadi kalimat Allah itu kebenaran mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, aku katakan kebenaran, oleh karena itu kamu nggak boleh ragu. Dan kata Allah, apabila wala ini tabata awahum, apabila kebenaran mengikuti kemauan mereka, aku berlepas tangan terhadap azab. Aku berlepas tangan. Pertanyaannya, itu namanya program hadis
lubang biawak. Kita digiring. Seolah-olah itu akibat perbuatan kita. Yahudi begitu pintarnya menggiring kita untuk menjadi teman kita nanti yang abadi di akhirat berupa neraka. Karena menomorskankan kalimat Al-Quran. Sedangkan Yahudi sendiri, nggak apa-apa dia nggak dapat akhirat. Tapi dia dapat dunia. Makanya Allah bilang surat Al-Baqarah ayat 96. Tahukah kamu orang yang paling rakus di dunia ini? Melebihi orang musyrik dan orang kafir, yaitu Yahudi. Mereka pengen hidup 1000 tahun. Caranya bagaimana? Ada di Al-Baqarah ayat 75. Wahai Rasulullah, wahai orang beriman, apakah kamu masih mengharapkan Yahudi itu masuk Islam? Berubah menjadi kamu? Enggak usah. Sedangkan kamu tahu sendiri, mereka merubah makna kitab-kitab setelah mereka mengetahui maknanya itu. Jadi dia aneh untuk teman kita nanti untuk teman Yahudi di akhirat nanti, tapi di neraka. Karena dia nggak istiqomah terhadap kalimat Allah. Allah udah bilang, nggak usah ini. Pertanyaannya, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli wad'u syuhadakum. Ya, artinya apa? Apabila kamu ragu kalimat Al-Quran dari sisi aku, silakan buat satu surat atau bantah kalimat itu. Dilanjutannya, pasti kamu nggak sanggup, tidak mampu. Ya, boleh aja usaha sekali lagi, boleh. Bahasa epidemiologi itu bahasa epidemiologi statistik. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah statistik itu bisa dilakukan di umur seseorang yang datang itu? Enggak tahu. Oh, nanti kalau pakai kamu obat mahal dirawat di ICU, kamu angka harapan hidupnya bakal ini. Enggak tahu. Yakin kita? Nah, itu ikhtiar. Boleh aja. Hasilnya enggak tahu, terserah izin Allah. Ya, ada lagi mau bertanya? Boleh aja, tapi sekali lagi jangan sekali-kali ngakuin, aduh nanti takutnya kita salah di hadapan Allah. Ya, udah banyak contohnya tuh yang tadi saya bilang. Surah 28 ayat 78, Korun. Bahkan Firaun itu bilang, karena kehebatan gua, saya Tuhan. Ilmu pengetahuan adalah Tuhan. Enggak. Stephen Hawking itu bilang ilmu pengetahuan itu adalah pengganti Tuhan. Enggak. Enak aja. Dari cacatnya aja nggak bisa dia ngilangin penyembuhannya, Stephen Hawking. Ada yang mau bertanya? Saya Pak Dokter. Ya, silakan. Satu ini terakhir ya. Taufik Pak Dokter. Ya, silakan. Kita suka lihat di lingkungan kita, keluarga, teman-teman, ada yang berlama-lama sakit sampai hartanya habis. Tapi di lain pihak kita lihat ada orang enggak, dia tidur atau meninggal. Gitu. Bagaimana itu, Dokter? Kan udah dikasih tahu. Semuanya itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu surat 57 ayat 22-23. Namanya program lorong waktu. Nah, itu setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan di dirimu sendiri sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun bumi ini dibentuk. Ya. Jadi kita udah terprogram. Kita masuk neraka apa masuk surga itu udah terprogram. Makanya banyak sahabat Rasulullah yang pada akhir hidupnya itu nggak istiqomah masuk neraka. Makanya kita minta nangis sama Allah. Minta supaya rahmat Allah timbul. Kita nggak kelihatan muka kita. Ya.
Jangan kita berini, oh gue nanti yakin gue masuk surga. Enggak. Makanya Allah bilang di surat 17 ayat 80. Ya Allah ya Tuhan. Jadikanlah aku keluar dalam keadaan suci. Dan matikanlah aku dalam keadaan suci lagi. Ya Allah berikanlah aku kekuasaan di bumi ini sebagai penolong. Bagi aku nanti di akhirat. Itulah doa yang kita minta. Ya, jangan sampai kita nih udah berjuang mati-matian di jalan Allah. Pas ini nggak istiqomah. Sahabat Rasulullah banyak yang seperti itu juga. Ya, pada waktu itu ada sahabat Rasulullah, ya perang menaklukkan Roma. Ya, menang nih di penaklukan Roma. Dia melihat tuh di balkon ada cewek cantik. Hatinya tergoda. Apa kata cewek itu? Kata sahabat Rasulullah, saya mau nikahin Anda. Boleh, kata cewek itu, asalkan Anda merubah agamanya menjadi agama Nasrani. Tergoda dia sama kecantikan. Matinya apa? Neraka. Ada lagi sahabat Rasulullah di dalam peperangan kena beberapa tusukan. Ya, terus sudah gitu apa? Matinya bunuh diri karena nggak tahan. Ya. Ditanya sama sahabat Rasulullah yang lain, ya Rasulullah, itu matinya bunuh diri masuk neraka apa masuk surga? Neraka. Karena tidak sabar dalam cobaan Allah. Makanya Allah bilang di pasal 1 ayat 35, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hajin azim. Sifat yang baik itu aku turunkan pada orang yang bersabar dan mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi setiap cobaan Allah harus dimaknai dengan suatu kesabaran. Ya, itu mantapkan itu. Ya. Udah di program, tapi kita minta program sama Allah itu yang merubahnya itu Allah sendiri. Nggak mungkin ada programmer yang bisa merubah selain Allah sendiri, yaitu izinnya Allah. Ikhtiar boleh aja. Oke. Ya, ini ada pertanyaan, apabila punya utang ya cepat diselesaikan di bank. Ya, apabila punya utang itu harus diselesaikan karena Rasulullah aja sendiri udah ngasih contoh orang yang berutang itu. Rasulullah nggak mau menyolatin. Selesaikan dulu utang itu sama keluarganya. Jadi makanya kalau hidup ini jangan utang, apalagi utang riba diutang. Utang riba di bank. Janganlah. Makanya kita sebagai muslim yang ada di sekitar situ, kita harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu adalah insya Allah yang akan melindungi kita nanti di akhirat. Jadi yang terlibat utang itu dari kelebihan harta kita, surat Al-Baqarah 219, ya, dipakai untuk sedekah. Untuk membantu orang yang terlibat utang riba. Ya, tapi jangan nanti yang udah diutangin sama riba udah kita bantu, malah berutang riba lagi, ya kurang ajar namanya. Nggak sadar juga. Ya, kalau dia mau nempuh dunianya silakan, mau nempuh akhirat dengan cara begitu, masuk neraka karena terlibat utang. Makanya Allah bilang ya, surat 2 Al-Baqarah 280, apabila yang berutang kamu pada kamu, belilah waktu. Apabila tidak sanggup diberikan waktu itu juga dan dia masih susah, sedekahin, itu lebih baik. Jadi hati-hati yang kerja di bank ya. Umar bin Khattab bilang, bukan hanya yang banknya sendiri yang ngasih riba, orang yang mencatatnya, orang yang ini, semuanya ikut terkena berjamaah untuk menerima dosa riba. Jadi, oke, kalau nggak ada lagi, udah nggak ada lagi, Ndra ya, Ndra. Dok, di kolom chat kosong, Dok. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutupkan. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat sebagai pedoman hidup kita dan istiqomah dan bersabar untuk menuju jalan umum. Amin. Insya Allah kita akan dipertemukan nanti di akhirat bersama, bercanda bersama, bercerita bersama di hadapan Allah dengan wajah yang berseri-seri. Amin. Allah, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dokter Kurnia.